Yang musibah lagi, orang itu kemudian merasa gelisah, seakan-akan dia tidak mendapatkan rezeki kalau dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini musibah ya akhwah. Karena apa? Meyakini bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, dan seseorang tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah kecuali rezekinya sudah habis. Sudah habis. Dan itu disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ayyuhan nas ajmilu fit talab. Wahai manusia, ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah di dalam mencari rezeki. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Karena satu jiwa tidak akan mungkin mati dan dicabut nyawanya kecuali dia menghabisi apa yang sudah dicatatkan oleh Allah dari rezekinya. Kalau dia mati berarti habis rezekinya. Kalau dia masih hidup berarti rezekinya masih ada. Ittaqullah wa ajmilu fit talab. Kemudian Rasulullah mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah. Rasulullah mengulang takwa. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia pasti diberikan jalan keluar dari kesulitan, dan dia pasti akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu akan aneh seseorang dia mengatakan berakidah di atas akidah salaf, atau dia mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, lalu dia gelisah tentang rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang rububiyah Allah itu hatta orang-orang musyrik dia meyakini hal tersebut. Lalu kita mengatakan, bagaimana rezeki saya? Para penuntut ilmu mengatakan, bagaimana masa depan saya kalau menuntut ilmu? Ini musibah besar. Ini berkaitan dengan akidah rububiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Dia Allah satu-satunya yang maha memberi rezeki, dan tidak akan ada di muka bumi ini apapun dari makhluknya melainkan Allah yang akan menanggung rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu yang melata dari makhluk Allah di muka bumi ini melainkan dia Allah yang akan menanggung rezekinya. Bukan urusan kita, rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Kuasa memberikan kita rezeki tanpa kerja, tetapi Allah uji kita mencari rezeki supaya kita mengambil apa yang Allah halalkan dan menghindarkan diri dari apa yang diharamkan. Oleh karena itu pada potongan akhir dari hadis tersebut Rasulullah SAW mengulang, wattaqullah wa ajmilu fit talab khudhu ma halla wa da'u ma harum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbagus di dalam mencari rezeki. Tinggalkan apa yang Allah haramkan, ambil apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil apa yang dihalalkan oleh Allah dan tinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu semua godaan syaitan, kalau orang yang dia komitmen dengan akidah salaf dan dengan sunnah Rasulullah SAW, lalu dia gelisah tentang rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semua godaan syaitan. Syaitan yang Allah katakan di dalam Al-Quran tentang ini, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dia syaitan itu selalu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan mengajak kalian kepada kekejian, kepada kejahatan. Dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi kalian ampunan dan menjanjikan anugerah bagi kalian, rezeki bagi kalian. Ya, oleh karena itu kita harus meminta kepada Allah agar dijauhkan hati kita dari keraguan-raguan di dalam masalah apa? Rezeki. Allah Maha Kuasa. Kita itu duduk di rumah lalu kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah memerintahkan kita untuk mencari rezeki itu, tetapi tetap hati kita tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan di dalam hadis, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli
la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, niscaya Allah pasti memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung yang tidak pernah sekolah, pernah dengar tidak kalau ada burung itu doktor? Baik itu doktor dunia ataupun doktor syariah, tidak ada burung, tapi diberikan rezeki oleh Allah. Taghdu khimasan, dia keluar dalam keadaan perutnya kosong, lalu dia wataruhu bitana, dan dia kembali dalam keadaan perutnya kenyang. Manakala setiap kita gelisah dengan rezeki kita, padahal kita berakidah bahwa Allah yang memberikan rezeki dan Dia Ar-Razzaq, disitulah Allah jauhkan kita rezeki kalau kita gelisah dengan hal tersebut. Maka itu wajib kita yakin bahwasanya yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tolong agama Allah, pasti Allah akan bukakan jalan-jalan rezeki kita di dalam kita menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita menolong agama Allah, itu semua haul dan kuwah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena harta benda kita. Oleh karena itu orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah kepada harta yang banyak, lalu dia infakkan di jalan Allah, maka dia hendaklah ikhlaskan apa yang dia lakukan itu karena Allah. Jangan cari pujian manusia, bukan karena ustadznya, bukan karena orang alim yang mengetahuinya, tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Karena nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan ganjaran dari gurunya. Gurunya tidak akan memberikan surga. Orang-orang alim yang kita hormati tidak akan memberikan kita surga. Yang memberikan kita surga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya terjaga apa yang kita infakkan itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan itu kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.